Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenal ini adalah Samsung A06, produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga 1,7 juta untuk kapasitas memori 4/128 GB. Ada juga varian 4/64 GB yang dijual dengan harga 1,5 juta. Dan seperti biasa, di sini kita akan unboxing lengkap HP yang satu ini. Dengan harga 1,7 juta, kira-kira apa saja hal menarik yang ditawarkan? So, nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Dari tampilan boxnya, di sini menggunakan warna putih ciri khas Samsung A series. Untuk bagian depan, di sini ada satu buah logo Samsung, lalu ada gambar unit utama dari Samsung A06. Dan di bagian bawahnya ada stiker gratis travel adapter 25 watt yang terletak di box terpisah seperti ini. Dan untuk adapter yang kita dapat ini warna putih ya guys ya. Lalu di bagian sampingnya ada juga satu buah stiker yang bertuliskan gratis perdana XL. Lalu ke bagian sebelah kiri box, di sini ada tulisan Galaxy A06. Di bagian kanannya kosong, di bagian atas juga kosong. Di bagian bawah ada IMEI dan informasi warna. Lalu di bagian belakang di sini standar saja, tidak ada informasi spesifikasi yang digunakan atau selling point yang ditawarkan. So, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam boxnya di sini tidak banyak yang kita dapatkan. Yang pertama ada unit utama dari Samsung A06, di mana untuk varian warna yang kita unboxing kali ini adalah varian warna light blue. Lalu yang kedua, ada kabel charger yang sudah menggunakan port USB Type-C to Type-C. Lalu yang ketiga serta yang keempat, di sini ada buku panduan singkat dan satu buah SIM tray ejector. Jadi dari dalam boxnya hanya 4 item ini yang kita dapatkan. Oh ya, untuk adapter free yang kita dapat di sini menggunakan warna putih, dan untuk ukuran charger 25 watt bentuk fisiknya ini lumayan mini ya guys ya. Dan yang perlu kamu ingat, di sini untuk anti gores bawaan HP-nya belum ada, sama untuk softcase spinning original di HP ini juga tidak ada. Jadi beda jika dibandingkan dengan Oppo atau Vivo, yang mana harganya 1 jutaan tapi sudah dilengkapi dengan aksesoris tambahan. Atau artinya di Samsung A06 ini kita harus beli terpisah. Dan inilah dia unit utama dari Samsung A06 varian warna light blue. Untuk impresi awal, HP ini memiliki look atau tampilan yang sama persis dengan Samsung A05 sebelumnya ya guys ya. Memiliki look atau tampilan yang simple dan tidak neko-neko, tapi tetap terlihat mewah untuk kelas harga 1 jutaan. Dan untuk cover belakangnya, HP ini menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy, jadi berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Lalu untuk bagian belakang di sini ada 2 buah lensa kamera dan 1 LED flash. Dan untuk bagian sebelah kanan, HP ini memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak ya guys ya, dengan ketebalan ada di angka 8 mm. Untuk bagian sebelah kanan di sini ada tombol volume, lalu di bagian bawahnya ada tombol power yang merangkap jadi satu dengan sensor sidik jari. Jadi di sini ada sebuah peningkatan karena di Samsung A05 sebelumnya tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari. Untuk bagian atas di sini ada lubang mikrofon yang kedua. Lalu di bagian bawah ada lubang charger Type-C, lubang mikrofon yang pertama, jack audio 3,5 mm dan grill speaker utama. Oh ya, di sini yang perlu diingat untuk urusan audio, HP ini hanya dibekali dengan single speaker atau mono. Untuk bagian sebelah kiri di sini ada satu buah slot SIM tray. Kita akan cek sama-sama. Kalau biasanya sih untuk HP Samsung sudah menggunakan triple slot ya guys ya. Dan di sini dia juga sudah menggunakan triple slot. Jadi SIM 1, SIM 2 dan micro SD bisa dipasang secara bersamaan. Lanjut ke bagian depan atau layar. Seperti yang kamu lihat, HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen. Bukan yang kekinian memang, tapi ciri khas dari entry level Samsung memang seperti ini ya guys ya, selalu menggunakan konsep layar water drop screen. Untuk ukuran layarnya sendiri di sini sebesar 6,7 inch dengan resolusi masih HD+. Panelnya menggunakan PLS LCD refresh rate hingga 60 Hz. Dan untuk percobaan awal di sini kita coba buat scrolling sosmed seperti ini. Dan dari apa yang saya rasakan, untuk sentuhan layarnya sudah sangat responsif. Sama untuk karakter warnanya di sini sudah bagus. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up ciri khas dari HP Samsung.
Pokoknya kalau untuk kualitas layar saya rasa tidak usah diragukan lagi ya guys ya, karena kualitas layar dari HP Samsung selalu memuaskan. Pindah ke bagian spesifikasi. Untuk unit yang kita unboxing kali ini adalah varian 4/128GB ya guys ya. Dan jika kamu tanya berapa free memorinya, di sini saya sudah cek. Untuk kapasitas RAM-nya dari total RAM 4GB kita hanya dapat free sekitar 1,61GB saja, sangat kecil pastinya. Atau artinya yang telah digunakan itu lebih dari 50% ya guys ya. Lalu untuk internal memorinya dari total 128GB, di sini kita dapat free sekitar 103GB. Atau artinya yang digunakan untuk aplikasi, data dan sistem di sini sekitar 24 sampai 25GB. Kalau kamu tanya jenis ROM apa yang digunakan, di sini saya juga sudah cek. Untuk jenis ROM yang digunakan masih MMC ya guys ya, dengan skor pengujian ada di angka 11.000 poin. Jadi untuk urusan memori bisa dibilang juga masih sama dengan Samsung A05 sebelumnya. RAM-nya 4GB dan untuk jenis ROM yang digunakan masih MMC. Sekarang untuk dapur pacu yang digunakan atau chipset, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz. Jadi untuk chipset ini juga sama persis dengan Samsung A05 ya guys ya, MediaTek Helio G85, atau artinya tidak ada peningkatan atau upgrade. Di sini saya juga sudah tes menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 410 dan 1360 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu Benchmark menggunakan versi 10, skor yang dihasilkan ada di angka 250 ribuan. Dengan skor CPU di angka 88 ribuan dan skor GPU di angka 42 ribuan. Dan dari skor AnTuTu yang dihasilkan serta Geekbench juga, bisa dibilang untuk urusan dapur pacu atau spesifikasi yang ditawarkan HP ini standar saja ya guys ya, jauh dari kata gahar. Sama persis dengan Samsung A05, tidak ada upgrade sama sekali. Kemudian untuk urusan sensor, jika kita perpatukan dengan aplikasi sensor box, sensor yang ada di HP ini kurang lengkap ya guys ya, karena ada beberapa sensor penting yang tidak ada, seperti sensor magnet, sensor giroskop, dan sensor orientasi. Jadi bisa dipastikan HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat ya guys ya, karena tidak ada sensor magnet. Lalu buat main game yang butuh sensor giroskop, untuk gameplaynya juga pasti kurang menyenangkan. Kalau kamu tanya apakah ada sensor NFC atau tidak, di sini kita akan cek sama-sama. Dan ternyata untuk sensor NFC di HP ini juga tidak ada. Artinya untuk kelengkapan sensor apa yang ditawarkan Samsung A06 ini masih sama persis dengan Samsung A05 pendahulunya. Bukan tipikal yang lengkap untuk kelas harga 1 jutaan. Lalu kalau untuk baterainya sendiri, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 25 watt. Lanjut untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis One UI 6.1, sudah terbaru untuk saat ini. Dan bicara soal sistem, kalau untuk tampilan UI-nya saya rasa tidak usah diragukan lagi ya guys ya. Karena ciri khas dari HP Samsung adalah memiliki tampilan UI yang simple dan gampang untuk dipahami. Sama satu lagi yang paling penting, tidak ada iklan serta nyaman untuk digunakan. Dan untuk percobaan awal, HP ini saya coba gunakan buat main game PUBG Mobile. Dimana untuk grafik yang terbuka di sini bisa sampai smooth ultra dan mentok hingga SD high. Untuk kesan pertama, menurut saya HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Saya setting di grafik smooth ultra, untuk performanya sudah lumayan lancar, tidak terasa ada kendala yang berarti. Bahkan lag atau frame drop juga jarang saya temui. Tapi kalau untuk pengalaman saat gameplaynya di sini terasa biasa saja ya guys ya, karena tidak dilengkapi dengan sensor giroskop. Dan yang terakhir, sekarang untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan dua lensa kamera belakang, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel untuk kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 8 megapiksel, masih sama persis dengan Samsung A05 sebelumnya, baik lensa kamera belakang maupun depan, atau artinya tidak ada peningkatan alias upgrade. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan, di sini kita akan cek selain foto dan video apa saja fitur yang ditawarkan. Dan di sini masih ada mode potret. Lalu yang kedua ada foto, video. Dan untuk perekaman videonya HP ini bisa mentok sampai resolusi Full HD di 60 frame per second. Lalu kalau untuk fitur lainnya atau selengkapnya, di sini masih ada 6 fitur tambahan.
yaitu ada mode profesional, foto panorama, foto makanan, mode malam, gerak lambat, dan hyperlapse. Itu tadi fitur kamera yang ditawarkan, dan kalau kamu tanya hasil fotonya bagus atau tidak, kamu bisa nilai dan koreksi dari contoh foto berikut ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata apa yang ditawarkan Samsung A06 ini tidak banyak upgrade jika dibandingkan dengan Samsung A05 sebelumnya. Mulai dari segi desain dan layar, spesifikasi, kelengkapan sensor, bahkan hingga kameranya. Dan jika kamu tanya apa yang menarik dari HP ini, untuk kesan pertama di sini ada 4 poin. Yang pertama, memiliki desain yang mewah, lalu yang kedua sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Yang ketiga sudah dibekali dengan fast charging 25 watt, dan yang terakhir hasil kameranya bagus. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan gampang untuk dipahami. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Samsung A06 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.